Perang Asia Pasifik merupakan salah satu konflik internasional yang memiliki dampak besar pada dunia. Di Jepang, perang ini lebih dikenal sebagai Perang Asia Timur Raya atau Greater East Asia War yang melibatkan perlawanan antara pihak sentral yakni Jepang, Jerman atau Nazi dan Italia yang berhubungan dengan sejarah Nazi, dengan pihak sekutu diantaranya Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Soviet, Britania Raya, Filipina, Australia, Belanda, dan Selandia Baru. Perang ini berlangsung pada periode tahun 1937 sampai dengan 1945 di wilayah Samudera Pasifik beserta pulau-pulaunya dan di Asia. Penasaran kan dengan sejarah Perang Asia Pasifik yang disebut sebagai perang terdahsyat sepanjang sejarah? Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel ini, juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Awal mula sejarah Perang Asia Pasifik adalah rencana licik Jepang yang ingin menjadikan Asia Timur sebagai wilayah baru untuk pemanfaatan lahan pemukiman dan pengeksploitasian sumber daya alamnya. Maka dari itu, Jepang mulai melancarkan serangan-serangan ke beberapa wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang saat itu sedang dalam penjajahan Belanda dan menjadi hal penting dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Jepang menjadi negara imperialisme kuat bersama dengan negara fasis lainnya seperti Jerman dan Italia. Rencana ini sangat ditentang keras oleh bangsa Rusia yang saat itu juga menginginkan wilayah Asia Timur untuk pembangunan pelabuhan laut. Perselisihan ini mengakibatkan adanya perang antara Jepang dan Rusia selama 1 tahun, yakni pada periode tahun 1904 sampai 1905. Hasil dari perang ini ditutup dengan kemenangan Jepang yang membuat bangsa Jepang merasa mampu dan sombong, sehingga Jepang mengupayakan untuk memperluas wilayah jajahannya lagi. Pada tahun 1931, wilayah kekuasaan Jepang telah mencapai Cina Timur Laut dan Semenanjung Korea. Mendengar berita perluasan kekuasaan Jepang, bangsa negara barat mulai mengkritik aksi Jepang tersebut. Tetapi Jepang tidak bergeming, bahkan pada saat negara barat berupaya untuk mengembargo Jepang. Embargo yang dilakukan sebenarnya bertujuan untuk menghentikan agresi militer Jepang dan hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Jepang. Negara Sakura ini lebih memilih untuk menjalankan rencananya untuk menyerang Pearl Harbor yang merupakan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pulau Oahu, Hawaii. Rencana penyerangan Jepang ke Pearl Harbor atau disebut Pelabuhan Mutiara ini sebagai aksi pencegahan terganggunya posisi Jepang di Asia Timur. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941 di hari Minggu pagi, peristiwa penting yang menjadi pelopor mulai membesarnya Perang Asia Pasifik. Tentara Jepang secara tiba-tiba melakukan pengeboman ke Pearl Harbor. Serangan ini telah merusak banyak kapal perang Amerika Serikat dan tidak banyak yang sempat menyelamatkan diri. Setelah pengeboman Pearl Harbor yang merenggut nyawa banyak orang, Jepang berhasil menguasai seluruh Asia Tenggara pada Maret tahun 1942. Lalu pasukan Jepang dari Rabaul atau bagian utara Pulau New Guinea diperintahkan untuk menguasai Port Moresby atau bagian selatan Pulau New Guinea sebagai upaya untuk membuat pangkalan baru. Hal ini dilakukan untuk melawan Australia. Namun rencana ini gagal karena pasukan Jepang berhasil dipukul mundur oleh pasukan Amerika Serikat di Laut Coral. Karena gagal menguasai Port Moresby, pasukan Kaigun atau Angkatan Laut Jepang mengirimkan serangan lagi ke Kepulauan Midway di tengah Samudera Pasifik untuk menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tetapi rencana ini juga gagal karena keberhasilan Amerika Serikat dalam memecahkan kode rahasia komunikasi Jepang yang menggunakan 45.000 digit angka yang mewakili kata dan ungkapan. Pada Mei tahun 1942, pihak Amerika Serikat telah mengetahui seluruh rencana dan jumlah kekuatan Jepang yang akan menyerang Kepulauan Midway. Meskipun kekuatan militer Amerika Serikat terbilang lebih sedikit dan kalah pengalaman daripada militer Kaigun, mereka berhasil menenggelamkan 4 kapal induk Jepang pada pertempuran di hari pertama. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari dengan hasil kekalahan telak dari pihak Jepang. Kekalahan tersebut ditutup rapat oleh Kaigun supaya kabar kekalahan mereka tidak tersebar di publik Jepang hingga berakhirnya Perang Asia Pasifik. Di daerah pendudukan Jepang, kabar tersebut disembunyikan ketat, termasuk di Indonesia. Tetapi, Sultan Syahrir yang mengoperasikan radio gelap di Indonesia, berhasil mengetahui kabar kekalahan Jepang di Midway dan para nasionalis Indonesia tahu akan kekalahan Jepang yang hanya tinggal menunggu waktu. Setelah kemenangan di Midway, pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan inisiatif selama 3 tahun berikutnya, di mana Jepang hanya mampu bertahan.
Selain merenggut 25 juta nyawa, ada beberapa dampak besar yang ditimbulkan dari sejarah Perang Asia Pasifik dari sejak berlangsungnya hingga pasca peperangan. Adapun dampaknya adalah: yang pertama adalah kemenangan bagi blok sekutu. Karena kemenangan yang didapat oleh pihak sekutu, membuat beberapa kepulauan Jepang secara otomatis berhasil diduduki oleh blok sekutu, sehingga Jepang kehilangan beberapa wilayah penting di negaranya. Dampak yang kedua adalah wilayah yang berhasil diinvasi Jepang jatuh kembali pada penguasa sebelumnya. Setelah kekalahan Jepang, semua negara yang berhasil dikuasainya secara otomatis jatuh kembali ke penguasa sebelumnya. Maka dari itu, keadaan ini membuat Jepang kehilangan seluruh kekuasaan dan wilayah jajahan yang berhasil diperoleh selama masa imperialismenya. Dampak yang ketiga adalah beberapa negara jajahan Eropa berhasil memerdekakan diri. Ini merupakan salah satu dampak positif yang dirasakan pada masa Perang Asia Pasifik seperti Indonesia. Pada masa itu, pasukan Jepang sedang terdesak akibat serangan sekutu dan hasilnya banyak tentara Jepang di Indonesia yang ditarik. Sehingga tentara Indonesia lebih memiliki kekuatan untuk mendesak dan menyerang tentara Jepang. Hingga tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekaan bahkan sebelum Perang Asia Pasifik selesai. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dampak yang keempat adalah Jepang kehilangan wilayah jajahannya pada Perang Dunia Pertama. Wilayah jajahan Jepang yang didapat dari Perang Dunia Pertama terpaksa harus dilepaskan, di antaranya wilayah seperti Korea, Manchuria, Asia Tenggara dan beberapa daerah di Kepulauan Pasifik lepas dari kekuasaan Jepang. Dampak yang kelima adalah Jepang tidak diperbolehkan memiliki angkatan perang. Setelah kalah dalam Perang Asia Pasifik, Jepang tidak diperbolehkan memiliki angkatan perang. Hal ini bertujuan sebagai upaya untuk pencegahan terjadinya perang yang dapat dipicu lagi oleh Jepang. Dampak yang keenam adalah Kaisar Jepang kehilangan statusnya sebagai dewa. Pada saat itu, Kaisar Jepang memiliki status sebagai dewa yang diagung-agungkan oleh rakyatnya sendiri dan status tersebut harus dilepas. Hal ini dikarenakan kekalahan Jepang dalam pasca Perang Asia Pasifik membuat rakyatnya merasa malu dan menjadi pukulan berat bagi seluruh masyarakat Jepang. Sehingga status dewa yang melekat pada Kaisar Jepang selama ini harus dilepas. Itulah pembahasan singkat tentang sejarah Perang Asia Pasifik atau disebut juga Perang Asia Timur Raya, salah satu peperangan laut terdahsyat yang pernah terjadi di muka bumi yang berakhir dengan kekalahan Jepang melawan sekutu. Demikian untuk video kali ini dan terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar menambah hasanah keilmuan kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya.